kasih Pak Moderator. Saya lanjutkan. Sudah ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan baik pada bagian atau sesi yang kedua tentang pledoi atau pembelaan. Jadi kalau kita membuat pembelaan atau membuat pledoi, itulah tanggapan terhadap tuntutan pidana. Jadi pada intinya kita begitu memahami tentang tuntutan pidana, kita berkewajiban ya membuat tanggapan kita terhadap putusannya seperti apa, tanggapan tuntutan seperti apa. Dan ini dalam pemilihan materi kita adalah tanggapan. Jadi kita menanggapi terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi bisa dilakukan oleh prinsipal dalam hal ini terdakwanya sendiri. Bahkan ada kadang-kadang pledoinya bukan itu, tapi cuma ngomong dari hati ke hati, ada minta maaf saja. Dan juga banyak juga yang menggunakan tenaga pikiran kita sebagai penasihat hukum. Nah, di dalam pledoi juga sering terjadi adanya ketika memang fakta-faktanya memang terpenuhi. Nah, baik dilakukan oleh prinsipal atau yang bersangkutan atau kita mengajukan memahami tentang klemensi, artinya dengan hukuman. Bahkan kalau yang disampaikan oleh kita itu memenuhi unsur-unsur terhadap pada saat awal itu membuka, ya seperti kasus-kasus yang bernuansa dalam artian rame-rame berbarengan, itu bisa menjadi justice collaborator. Makanya seperti Rizal itu kan bisa tertolong dan bisa menjadi polisi kembali karena dia itu membuka kebutuhan. Kita tidak bisa bayangkan, saya sendiri pada saat itu kalau Rizal itu tidak membuka diri, kesulitan institusi dalam polisi. Tapi sebetulnya tidak demikian. Makanya mohon maaf ini ya, bukan soal saya jumawa tidak, tapi pikiran saya secara pribadi. Ya, karena memang di tataran yang pernah saya alami seperti itu. Kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya sebagai kepala, saya seorang komandan, tentunya saya punya kewenangan dan kekuasaan. Di situ sebenarnya Kapolri begitu kejadian Jumat itu, kejadian Senin baru dilaporkan, sebenarnya segera mengambil alih. Kapolri sebenarnya mengambil alih langsung orang yang berada di lingkar atau lingkup kejadian itu, siapapun dia, bahkan ada publik sekalipun harusnya dimasukkan yang ada di situ, semua diinterogasi. Setelah diinterogasi maka dilakukan pemeriksaan internal. Jadi di polisi itu ada, Bapak Ibu sekalian, itu pemeriksaan secara internal terhadap anggota. Sidangnya pun juga ada. Makanya sidangnya sidang kuasi, sidang bayangan. Jadi pengadilan semu. Ya ada hakimnya, ya ada penuntutnya, juga ada kuasa hukumnya. Saya pernah menjadi hakim, saya juga pernah menjadi pendamping terperiksa sebagai lawyer. Saya pernah juga orang yang seharusnya dipecat, saya ajukan dengan pledoi saya akhirnya bebas. Artinya apa di sini? Kemampuan kita untuk mengolah terhadap tuntutan jaksa, kita dibutuhkan terhadap apa yang menjadi tanggapan kita itu. Oleh sebab itu fakta-fakta ketika kita memahami mendapatkan kuasa itu dari awal kumpulkan semuanya. Nah, bom
umum kita pada saat itu ada di pledoi. Kalau pledoi itu memang memenuhi unsur-unsur yang betul-betul bisa melemahkan bahwa tuntutan jaksa itu dalilnya seperti ini, tidak memenuhi unsur terhadap pasal, artinya memberikan dakwaan primer dengan dakwaan sekunder, primer sekunder ini apa yang istilahnya. Jadi primer subsidiar. Jadi turunnya draft dari tuntutan yang pertama adalah kaitannya tuntutan primer itu tidak nyambung terhadap tuntutan subsidiarnya. Ya. Atau kalau ketika saat penyidik itu menjuntukan antara pasal ini dengan pasal ini, misal pasal 338 juntuh pasal 55 atau 56. 55 yang ke-1 atau 56. 5 yang ke-1 adalah turut serta, 56 adalah membantu. Nah, di situ itu kalau kita bisa mencermati semua atas tanggapan ada terhadap tuntutan pidana jaksa, maka setidak-tidaknya dapat meringankan terhadap putusan hakim. Makanya di situ salah satu pertimbangan adalah pledoi pembela. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Ketika kita memang sudah menandatangani kontrak atau kita sudah nawaitu, sudah niat, sudah bismillah untuk membela dia, kita harus bisa untuk membela dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Sehingga diharapkan keringanan hukuman yang seharusnya katakan ancamannya 5 tahun menjadi 5 bulan itu bagian prestasi. Karena kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, nyuwun saya mohon maaf. Nilai material, jumlah suksesnya Bapak Ibu terima ini tidak ada artinya dengan kebahagiaan yang kita dapatkan terkait dengan suksesnya kita untuk menjadikan mereka akhirnya dibebaskan atau bahkan kalau tidak diringankan sekali. Itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Sama seperti, mohon maaf, ketika saya di reskrim, ketika saya tersangkanya itu sudah susah setengah mati. Kita sampai nyarinya keluar kota, biaya uang kita sendiri, sering terjadi seperti itu. Kita pakai duit kita sendiri, modal sendiri, coba. Dinas tidak kasih duit, Bapak Ibu sekalian. Tapi uang kita sendiri dan tidak ada yang mengembalikan. Makanya kadang-kadang ada kita jadi pengemis kepada orang-orang itu, minta dibantu. Ya, tapi faktornya pada saat itu seperti itu. Ketika dulu saya menjadi penyidik, kalau sudah luar kota kita ke Jakarta, dimodali cuma surat perintah, ya, tugas sama surat perintah penangkapan, tidak dikasih duit, gitu, Pak. Memang mau jalan kaki ke Jakarta, mau makan apa? Kita bukan bonek kalau bermain Surabaya. Ya, kalau bonek pernah saya ketika jadi Kapolsek di Rembang itu kepada Pak Budi itu, turunkan tak sweeping anak-anak yang lain tergandeng. Ketika saya dudukan semua, kebetulan Kapolseknya orang Malang. Nah, saya orang Surabaya. Tak takoni, saya cek, belok kamu bukan dompetmu, orang luar dompet Hikmat. Ke Jakarta itu 2.000-3.000 uangnya coba, gila. Artinya kita cek sendiri, misalnya akun saya juga penggemar koyok-koyok mulu. Ya, kita kasih sego, kita kasih samu. Terus mulia mana yang Surabaya? Kamu di sana terus ngasih makan siapa nih Pak? Kalau di Gelora Bung Karno. Nah itu seperti itu. Tapi kalau kita ikhlas seperti itu, yakin yang di atas yang akan memberikan ganti lebih. Lanjut. Ini nanti juga sambil saya bawakan peraganya, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nanti bisa minta fotokopi, monggo koordinasi dengan kalau yang ini penting, nanti saya bacakan masing-masing. Ini ada alat contoh yang bisa dimiliki kalau memang diperlukan. Yang prinsip putusan,
Jadi hakim akan mengambil putusan ini secara musyawarah karena memang majelis. Tidak apa-apa kalau mau. Terus terdapat perbedaan, maka diambil suara yang terbanyak. Kalau 3, yang 2, maka yang itu 2, 1 harus demokrasi ikut yang kedua. Jika belum bisa, maka putusan yang meringankan terdakwa. Jadi kalau belum bisa terjadi masih alot egel-egelan, maka harus mengambil langkah untuk yang meringankan seperti di pasal 3 KUHP kan ada ya. Jadi apabila makanya menggunakan termasuk suara ini. Nah, namun demikian itu tetap dicatat dan bersifat rahasia. Hakim yang berpendapat berbeda dapat membuat setting opinion. Jadi pendapatnya nanti disampaikan di dalam buku rahasia tersebut. Lanjut. Nah. Ya. Kalau terputus, ya kita ngomongin yang lain lah sambil juga menyampaikan seperti itu. Jadi pengalaman nanti Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sudah pasang bendera sendiri, maka kalau bisa pertama gabung dengan senior dulu. Setelah senior nanti kalau tidak mampu dan mapan, bisa pasang bendera sendiri. Karena apa? Ketika kita sudah seperti ini, jangan sampai nanti cuma satu kebetulan ya. Kalau sama-sama juniornya susah nanti kalau nggak ada, karena permasalahan untuk di lapangan itu kadang-kadang banyak yang di luar dari apa yang ada di dalam buku yang pernah kita baca. Tapi kadang-kadang banyak hal-hal yang kalau misal ada dikasih non litigasi, artinya penyelesaian permasalahan hukum yang di luar pengadilan seperti apa caranya. Nah ini, Bapak Ibu sekarang harus banyak perbendaharaan bahasa. Oleh sebab itu harus banyak membaca. Yang kedua, juga banyak memahami karakter-karakter orang per orang, termasuk karakter daerah seperti apa. Ya saya pernah nangani, sekarang belum selesai, tapi sudah, insya Allah. Ya. Itu ditangani 8 kali, saya bersama Pak Usman. Ditangani 8 kali oleh penasihat hukum yang lama, sampai ibunya itu nangis-nangis datang ke kantor itu, sepertinya sudah tidak percaya lagi walaupun menggunakan itu, karena memang salah satu ini pembagian arisan. Anaknya yang satu itu sudah alot setengah mati. Tapi makanya saya sampaikan saya gelar perkara kan, sampai Bapak ini kok marah-marahin saya, memang seperti itu. Ya di sini Bu, memang saya bela Ibu benar-benar, maka saya minta keterangan Ibu itu sebanyak-banyak, seluas-luasnya. Bahkan nanti kalau berupa ya saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika menjadi seorang pendamping atau seorang penasihat hukum, maka yang kita dampingi, yang kita bela itu harus menyampaikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Mohon maaf ini. Jadi kalau misal permasalahan hukum apapun, saya pernah membunuh sekian kali, yang nomor tidak kelihatan atau tidak diketahui oleh umum, polisi nggak ngerti. Jenengan wajib mengamankan, tapi mereka wajib menyampaikan kepada kita. Misal, saya pernah, mohon maaf, saya pernah melakukan ML dengan istrinya teman saya 10 kali, tapi tidak diketahui selama ini hanya gandengan pacaran saja. Maka juga dia harus menyampaikan seperti itu. Artinya apa? Kejujuran daripada prinsipal itu sangat kita butuhkan, tapi itu menjadi rahasia dari kita sampai kapanpun tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Karena memang salah satu sumpah seorang lawyer seperti itu. Supaya kita mengambil langkah-langkah
di dalam membela klien itu tidak salah. Sering terjadi seperti itu karena apa? Satu kalimat, satu tindakan tidak disampaikan, maka akan menjadi blunder bagi kita. Ya, saya pernah berhadapan dengan seorang dokter dulu bilang kasusnya kopi sianida. Ya, itu akhir-akhir saya di pengadilan. Sampai disampaikan itu lawyernya polisi itu nggak boleh begitu. Ya nggak boleh kan siapa ya Pak? Karena saya tahu akhirnya dia nggak bunyi. Tersangka tapi kebetulan dia saudara S3. Kita sampaikan itu seperti itu. Di hadapan hakim sidang terbuka. Nah artinya apa di sini? Artinya apa di sini? Dia ketika dia itu lawyernya itu S1, S2, karena dia merasa S3, dia hadapi sendiri, dia lawyer itu sebelum dia coba. Ini kan pelecehan menurut saya. Karena hakim itu tidak mandang aku mau profesor sekalipun. Tapi profesor juga tidak juga kan? Itu artinya di sini bahwa kalau kita sudah menjadi kuasa hukumnya, ya kuasa substitusi untuk bertindak berbuat atas nama, maka wajib hukumnya bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan apapun kepada kita. Tolong nanti Bapak Ibu dan saudara sekalian sampaikan kepada yang bersangkutan, Bapak supaya menyampaikan apa adanya yang kejadian yang sebanyak-banyak seutuhnya semuanya sampaikan kepada saya. Harus dan wajib ini. Karena apa? Semakin banyak perbendaharaan seperti itu, kita semakin mendekati kebenaran apa yang diharapkan yang bersangkutan. Nah, karena kalau dia tidak menyampaikan karena malu, karena khawatir, karena takut, nah ini yang sering menjadi masalah. Ya. Upaya hukum biasa, tadi sudah kita lihat dari sini, seperti biasa, proses BN, banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Jadi ini bagian yang tak terpisahkan dari apa yang saya sampaikan perjalanan hukum yang ada di Indonesia ketika masih HIR maupun HIB. Lanjut. Prosedur kasasi pidana, ya prosedur itu. Proses kasasi pidana diajukan selama-lambatnya 14 hari setelah putusan dari PT Pengadilan Tinggi. Nah, permohonan kasasi tidak melewati batas waktu yang ditentukan seperti apa yang di atas. Dalam tenggang 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi. Kita membuat memori kasasi. Selama perkara belum diputus oleh A, maka pemohon dapat mencabut permohonannya. Jadi kalau mungkin ada apa yang kita bela itu yang sudah dicabut saja, maka kita bisa mencabut selama perkara belum diputus oleh MA. Nah, putusan kasasi dari A melalui PN. Artinya semua kalau kita mengajukan semua lewat PN. Kalau ada alat bukti dan semua juga lewat PN akan diteruskan. Demikian pula ketika terbit atau datang ke putusan, maka dari Jakarta akan turun ke PN tingkat 1 baik Surabaya maupun PN yang lain. Nah, prosedur peninjauan kembali atau PK kasus pidana. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya dari draft, baru dapat diajukan PK. Jadi yang masih belum inkrah itu belum bisa. Dan itu dapat dilakukan oleh PH-nya atau PH yang ditunjuk, baik PH misal yang lama ganti yang baru boleh saja, asalkan menggunakan surat kuasa. PK tidak dibatasi jangka waktunya dan diajukan ke panitera PN. Ya, seperti yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Waktu atau jangka waktu PK tidak dibatasi, termasuk penyampaiannya juga melalui panitera PN. Tenggang waktu 14 hari setelah permohonan PK diterima PN, kita menyerahkan kepada panitera. Ketua PN akan menunjuk majelis yang bukan hakim yang pada saat itu, jadi hakim pertama
yang memutus itu sampai perjalanan banding kasasi. Nah, itu nanti ketua PN akan muncul bukan orang-orang yang pada saat itu memutus sidang pertama itu. Apakah diajukan PK sesuai dengan undang-undang? Nah, itu artinya untuk membuktikan bahwa hakim tidak ada keberpihakan atau bukan itu saja orangnya. Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali saja. Ini khususnya kasus pidana, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada aturan atau putusan MK yang mengharuskan seperti itu. Melalui sama putusan PK melalui PN. Lanjut. Nah itu dasarnya seperti yang saya sampaikan. Jadi bahwa berikan kembali dalam perkara pidana. Berarti kalau kata-kata pidana, perdata boleh lebih dari satu kali. Jadi khusus untuk itu. Hanya syarat formil yang harus ketika dimaksudkan PK ada dua. Pertama adalah adanya nyata kekeliruan atau kekhilafan hakim. Yang kedua harus menggunakan ada bukti baru atau novum. Kalau tidak ada itu, tidak perlu berpikir atau berangan-angan kepengen menang. Khususnya novum, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada teman saya, akhirnya ya, terakhir yang namanya saya, tapi saya sudah sampaikan. Ini kemungkinan besar kalah, Pak. Kebetulan dia juga purnawirawan polisi, suaminya juga polisi sekali. Dikasihkan pidana, tapi saya lebih pidana tidak jadi. Terus perdatanya akhirnya juga dikali anak masuk di Surabaya online itu saya. Jadi kalau Gubernur TV bagi saya tuh, bunga, dan gue apa itu lagi sampaikan itu berarti betul. Ya, itu sudah saya sampaikan. Ternyata setelah saya lihat tidak ada novumnya. Kekhilafan hakim itu sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kekhilafan hakim yang nangani hakim. Paling tidak ada hubungan emosi. Kalau jenengan bisa lawyer, tekor, gitu loh. Bahasanya seperti itu. Nah, apalagi di lingkup itu sama dengan polisi. Di lingkup polisi, nyalain polisi ini juga susah. Kejaksaan juga sama. Karena setiap bukti ada. KKN itu sampai mati, dunia ini jebat, bubar ya tetap masih ada. Katanya dulu KKN itu berapa? Presiden anaknya dua-dua dari wali kota KB. Itu bukti kan gitu loh. Itu bahwa KKN sebetulnya nggak bisa. Mulai zaman Majapahit, Ramapati itu dia keluarganya kerajaan, dia tidak ada dari partai. Walaupun menurut Mahkamah Negara katanya mati ini di partai rame-rame. Nah ini artinya apa? Bahwa dalam tingkat pemahaman kita terhadap apa yang saya sampaikan tadi adalah tak terbantahkan. Setidak-tidaknya ya seperti yang saya maksud dalam surat edaran nomor 7 tahun 2012. Sehingga putusan hanya satu kali itu menurut saya betul-betul benar. Walaupun itu, tapi kalau nanti seperti yang disampaikan rancangan KUHP itu nanti sudah disahkan dalam artian setelah 3 tahun berjalan ya tahu seperti apa. Nah, yang tidak dibolehkan atau diajukan PK seperti yang saya tulis di sini. Jadi putusan bebas, putusan lepas itu tidak bisa diajukan PK. Lanjut. Sudah tadi. Nah, yang berkaitan dengan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Nah, terpidana ahli warisnya boleh menggunakan PA. Pasal 263 ayat 3 bulannya jaksa tidak boleh melakukan PK. Jadi memang seperti itu. Sama dengan putusan MK yang di dalam pasal KUHP pasal 83 kalau salahnya. Itu pernah
tidak boleh mengajukan banding pra peradilan. Tapi ketika itu belum disampaikan, tidak mempunyai kekuatan hukum, saya pernah mengajukan banding pra peradilan dan saya menang. Banding saya diterima. Tapi akhirnya pengadilan juga menyampaikan ini tidak begitu. Saya sampaikan dasar hukumnya mana. Jadi saya kira-kira dengan panitera. Kalau memang sampai menyatakan bahwa ini tidak memiliki tidak mengikat, coba sama bikin surat kepada pengadilan tinggi. Ini bunyinya PT seperti itu. Nah inilah hal-hal yang seperti itu yang sering terjadi di lapangan yang kadang-kadang kita tidak paham. Surat panggilan, nah kita mengarah kepada proses Bapak sekalian. Memanggil orang untuk diperiksa sesuai dengan status sebagai saksi atau tersangka termohon adalah, nah itu nanti namanya siapa, alias siapa, ini harus betul. Jadi siapapun dalam hal ini penyidik memanggil itu harus tahu betul namanya siapa, bintinya siapa, bintinya siapa. Karena nama boleh sama, tapi bintinya biasanya sering saya yakin tidak sama. Umur, pekerjaan, alamat. Nah ini disebutkan juga statusnya seperti apa. Kalau tidak jelas, kalau tidak sesuai, maka jangan dihadiri. Bahkan bisa menelpon. Disampaikan bahwa panggilan Anda demikian. Itu nanti akan disampaikan. Akan supaya dipanggil yang memanggil siapa namanya. Kalau katakan penyidik membantu Brigadir A di kamar berapa, nomor berapa, jam berapa ada semua. Nah, lanjut surat perintah penyidikan. Adalah surat perintah terhadap personil Polri. Jadi surat perintah penyidikan itu dari atasan penyidik kepada seorang personil Polri yang distatuskan sebagai penyidik atau penyidik pembantu. Nanti ada nama, jabatan, pangkat, melakukan penyidikan atas nomor itu. Ini pun sebelum ini yang bersangkutan harus mempunyai sket surat keputusan dari Bapera, dari Kapolda Jati, kalau di Surabaya. Kalau tidak punya sket, maka tidak bisa, ya Bapak sekalian. Kalau hanya surat perintah saja nggak bisa, harus ada sket. Makanya tidak salah apabila nanti bisa telisik dengan lebih kritis, tanyakan, nggak apa-apa, boleh. Coba saya ingin tahu sampai seperti apa, sket seperti apa, boleh. Dan itu tidak dilarang, keterbukaannya seperti itu. Berita acara pemeriksaan saksi tersangka adalah berita acara pemeriksaan perkara terhadap seseorang sesuai dengan statusnya apa saksi atau tersangka. Berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor, membuat keterangan tentang terjadinya perkara yang diduga karena adalah merupakan pidana. Dari situ makanya ada namanya penyelidikan, ya, ada namanya penyidikan di pasal 1 angka 2 dan angka 5 ada disebutkan di situ. Penyelidikan di pasal 6 juga ada pasal. Nah, kalau penyelidikan itu adalah untuk mengumpulkan apakah itu bedanya cuma itu. Kalau penyelidikan pertama pangkat Barada sampai dengan jenderal. Tapi kalau penyidik itu adalah pangkat Aida, Pelda, kalau polisi. Nah, kalau PPNS maka minimal golongan 2B. Kalau 2B itu sebenarnya kalau di polisi penyidik pembantu grade 2. Kalau tapi di PPNS sudah penyidik. Nah, statusnya sebagai apa nanti disampaikan. Sebentar yang bagaimana? Belum selesai. Nah, jadi ada perlu tindak pidana. Kalau di dalam pemeriksaan saksi itu nanti biasanya kalau pertama bukan BAP Bapak Ibu sekalian. Kalau BAP itu biasanya di atas ada pro justisia. Nah, untuk keadilan. Tapi biasanya kalau yang seperti itu diawali dengan interogasi. Interogasi itu ya wawancara itu. Kalau wawancara belum bisa dikatakan BAP. Awalnya seperti itu. Karena kalau wawancara interogasi itu bagian daripada penyelidikan secara terbuka. Nah, keterangan terjadi perkara diduga apakah itu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Nah,
Kalau memang yang bersangkutan dalam artian katakan saksi korban sekarang di dalam opnya itu adalah interogasi. Kalau nanti memang betul-betul ada tindak pidana, interogasinya dibuang. Tambahkan jadi pemeriksaan BAP saksi di sana di atas pro justisia, copy paste nanti disampaikan lagi kepada yang bersangkutan. Bapak Ibu, ini sekarang statusnya dengan sebagai saksi pelapor dalam tindak pidana, dugaan tindak pidana ada. Nah, dibaca dulu. Ini ada pro justisia, ini statusnya adalah berita acara pemeriksaan. Setiap lembar harus ada paraf. Nah, ini tolong nanti kalau Bapak Ibu mendampingi, ya kalau saksi biasanya saksi tersangka bukan saksi korban kita ya. Terlapor, tolong nanti disampaikan pada prinsipal. Bacanya paling tidak 3 kali. Jangan sampai dibaca langsung di kalau tak itu dengan sendiri yang membacakan. Karena sering terjadi biasanya pasalnya itu terdapat penambahan. Permasalahan cuma katakan pasal 27 Undang-Undang ITE ditambah 29 atau 28. Kalau 27 namanya cuma 6 tahun. 29 ini 12 tahun, Pak. Makanya hati-hati. Nah, penyidik juga bukan karena kesengajaan, karena kadang-kadang copy paste dileboknya saking keselnya langsung dilepokin itu. Nah, nggak tahu yang periksa kemarin masuk 29 yang di sini gitu. Tahu-tahu malah tersangka tanda tangan. Kalau udah tangan celaka lah kita. Yang makanya hati-hati. Lanjut, Pak. Ternyata nih Mbak masuk kuliah. Paling tak ibu-ibu. Saya kalau mau buat seorang aku menipu. Karena saya semester 4 Pak. Surat penangguhan penahanan adalah surat yang berisi tentang dilakukannya penangguhan penahanan. Ya, maaf itu penanganan dan penahanan atas diri tersangka terdakwa dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat. Jadi kalau penangguhan penahanan nanti dikabulkan, nanti cara surat contoh surat ada di sini penangguhan penahanan, ya dikabulkan maka ada kewajiban tersangka tidak harus wajib lapor, tersangka tidak keluar rumah, tersangka tidak keluar kota dan lain-lain. Nah ini ada jaminan-jaminan yang seperti itu. Termasuk penangguhan penahanan itu ada jaminan uang dan orang. Jadi tidak ada lepas tanpa jaminan, tidak ada. Tapi selama saya menjabat saya tidak pernah menjaminkan orang. Saya selalu uang. Kalau tidak saya tidak mau. Kalau kasus-kasus seperti itu. Karena apa? Setidaknya saya ada menguntungkan negara. Kalau dia lari maka uang itu bisa menjadi aset dimiliki negara. Kita nggak dosa sama masyarakat. Lanjut. Pembacaan surat dakwaan. Ini di awal tadi ketika setelah dibuka oleh jaksa maka dibacakan. Pembacaan surat dakwaan dilakukan dengan dibuat oleh penuntut umum pada sidang yang digelar memuat unsur formil dan unsur material atas diri terdakwa yang termuat di dalam kuhap. Jadi unsur-unsurnya disampaikan tentang material formilnya, data-data identitas ini dan lain-lain, termasuk material tindakan apa yang dilakukan, melanggar pasal berapa, di mana tempatnya. Jadi locus delicti, tempus delictinya semua lengkap ada di situ. Aduh. Eksepsi, nah, tadi sudah kayaknya sudah mulai jelas tadi saya sampaikan adalah pemeriksaan terdakwa berisi materi di luar pokok perkara. Jadi permasalahan eksepsi seperti itu. Jadi kalau bukan kewenangannya pengadilan pembesar maka masuk pada eksepsi absolut. Eksepsi berdasarkan surat tidak jelas identitas terdakwa dan tidak ada tanggal dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Eksepsi tidak memenuhi syarat-syarat material, tidak cermat dan tidak terhadap pasal dan perbuatan. Artinya di situ ketika ada surat dakwaan maka kita membuat eksepsi dalam di situ dan kita uraikan di dalam eksepsi itu. Lanjut. Nah, surat kuasa ini sebetulnya di depan ya, tapi baik ya.
dipahami. Jadi surat kuasa ini surat berisi tentang kewenangan pembinaan hukum dalam hal tersangka terdakwa dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tingkat pengadilan. Bahkan nanti kalau membuat surat kuasa itu sampai dengan PK ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya tidak berkali-kali membuat. Jadi nanti menghadap kepada institusi ya, baik kejaksaan, di polisi, di gubernuran, di ini semua masukkan semua Bapak. Ya, kalau ada kaitan dengan tanah maka ke kelurahan, ke BPN dan lain-lain. Nanti masukkan di situ di dalam surat kuasa. Ya, terus nanti hak-hak retensi dan lain dimasukkan. Kalau memang ada hal-hal yang bersifat perdata. Lanjut. Nah, surat panggilan sidang ada di sini, jelas sidang. Jadi pilihan kita akan dipanggil memenuhi sidang di pengadilan negeri. Biasanya tanggal berapa, jam berapa, itu ada di situ. Kalau terhadap ruangan atau gedung, itu biasanya setelah panitera pengganti kalau disampaikan, Pak, aku ke gedung A, ke gedung B ya, sampaikan itu. Tapi kalau panggilan biasanya hanya berisi seperti itu. Nanti ada di sini saja. Nah, tata urutnya seperti yang tertera, sidang dinyatakan dibuka oleh hakim dan terbuka untuk umum. Ada yang khusus, biasanya kalau kasus-kasus yaitu yang bersifat khusus masalah perkawinan atau kaitannya dengan hal yang bersifat tidak umum. JPU diperintahkan untuk hadapkan terdakwa, jadi hakim akan memerintahkan terdakwa. Terdakwa dinyatakan akan ditanya oleh hakim nomor 3 itu. Identitasnya betul sama namanya ini sesuai dengan surat salinan dan surat dakwaan. Dan terdakwa juga akan ditanyakan oleh hakim apakah dalam kondisi sehat, apa siap untuk diperiksa dan lain-lain. Kalau tidak siap maka akan ditangguhkan. Jadi kalau kondisi sakit maka pastilah akan diundur waktunya sampai dengan terdakwa siap. Lanjut. Nah, nomor kelima, terdakwa ditanya apakah didampingi penasihat hukum. Setidaknya apabila ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Jadi kalau tidak 5 tahun ke atas, biasanya tidak akan ditanya. Sering terjadi, mohon maaf ini, kalau kasus-kasus narkoba itu kan menyangkut. Karena kalau sudah bisa lihat di sana, kuli-kuli bangunan itu banyak yang kena kasus narkoba. Coba, kuli bangunan. Di mana Pak mau didampingi penasihat hukum? Boten Pak berada di blok yang berlangsung juga. Kasihan kan? Sudah beli bangunan dari desa masuk ke Surabaya, coba diajak koncone, nyabu, akhirnya jadi seperti itu. Begitu seperti itu yang di rumah nggak makan, bapak ibunya susah, sampai di sini ternyata dia dipenjarakan. Makanya kalau nanti di pengadilan ketemu sama yang kayak gitu, kita datang sendiri. Betul itu. Ya, setelah dibacakan surat dakwaan, akhirnya tanya apakah mengajukan eksepsi. Nanti akan ditanyakan, nanti melalui PH enggak, eksepsi apa tidak, dan lain-lain. Kalau tidak, maka lanjut. Tapi kalau dia mengajukan eksepsi, maka akan ditunda. Dalam artian eksepsi dulu, putusan sela baru. Kalau diterima, maka selesai. Tapi kalau tidak diterima, maka atau ditolak, maka lanjut sidang dilaksanakan. Lanjut. Itu kalau misalnya mengajukan eksepsi maka sampai putusan sela. Lanjut. Nah, setelah ditolak maka sidang dilanjutkan. Ada pokok perkara yaitu pembuktian. Terserah hakim boleh pembuktian tapi boleh juga pemeriksaan saksi. Kalau perdata biasanya saksi dulu baru bukti atau bukti dulu baru saksi.
Nah, pemeriksaan saksi yang diajukan oleh JPU, jadi saksi yang memberatkan atau saksi fakta, dan saksi yang meringankan, saksi adegan. Itu nanti masing-masing akan diajukan. Ya. Tapi yang pertama adalah saksi yang diajukan oleh JPU. Lanjut, terakhir adalah pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa itu yang paling terakhir, yang di belakang sendiri. Ya, lanjut. Nomor 15, tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ya, jadi tuntutan, jadi sudah dipelajari dari awal, mulai sidang dibuka sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, dan lain-lain termasuk keterangan ahli, maka jaksa akan mengajukan atau memberikan tuntutan pada majelis. Nah, saat itu diberikan kesempatan bagi terdakwa di nomor 16 untuk mengajukan pledoi atau pembelaan yang dapat dilakukan oleh prinsipal atau yang bersangkutan maupun menggunakan penasihat hukum. Nah, setelah itu dari jaksa duduk terdakwa untuk putusan majelis. Nah, pembacaan tuntutan melalui analisa yang cermat dan keyakinan JPU terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa berikut pasal-pasal yang disampaikan. Tadi di dalam tuntutan, jaksa setiap ucapan, setiap angka, setiap huruf, maka ada kewajiban jaksa untuk memasukkan, memperhatikan, dan sekaligus menjadikan bagian daripada tuntutan yang bersangkutan. Jadi esensi dari pembacaan JPU menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang diwakili oleh pasal-pasal yang tertera di dalam mulai dari penyidikan maupun penuntutan. Yang lanjut. Pledoi adalah pembelaan terdakwa atau tuntutan JPU dalam pasal ya 1825 ayat 1 pakai ribuan saya salah itu ya, yang dapat dilakukan terdakwa sendiri atau melalui pihaknya. Isi pledoi kalau 1825 itu perdata jadi ribuan pasal. Tentunya salah. Keliru menganalisa delik-deliknya, keliru alat buktinya, bukan tindak pidana. Nah itu alasannya membuat pledoi Bapak sekalian menggunakan ini ya. Jaksa keliru menganalisa deliknya, jaksa salah terhadap alat buktinya, itu bukan itu Pak. Bukti tindak pidana, bukan merupakan tindak pidana. Ini adalah sebenarnya ada permasalahan-permasalahan perdata atau keliru terhadap yang lain. Itu adalah bagian yang terpisahkan dari pledoi yang kita ajukan oleh Pak Penyidik. Lanjut. Replik. Jadi replik yang dilakukan adalah sanggahan atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa. Jadi jaksa juga mempunyai argumen, mempunyai pemahaman bahwa tuntutan yang disampaikan JPU dalam sidang tersebut sudah benar adanya. Nah, kata-kata benar ini dia akan mendalami, dia menyampaikan dan dia akan mencetuskan buktinya ini loh, baik formil maupun material. Lanjut. Publik. Nah, kembali lagi kepada kuasa hukum atau terdakwa adalah sanggahan dari replik JPU. Apa yang kita sudah sampaikan dalam pledoi, kalau memang publik itu yang disampaikan repliknya terhadap jaksa itu seperti itu dan memang teliti, kita cermati bahwa memang benar-benar keliru dan salah atau tidak sesuai, maka kita masukkan di dalam publik yang akan kita buat. Pembacaan putusan tentang dakwaan oleh JPU atas diri terdakwa, tentang tuntutan JPU. Jadi
pertama setelah dibuka, nah setelah perjalanan menuju jalan akhir maka dituntut terdakwa oleh jaksa tentang dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Artinya di situ dakwaan yang berjenjang. Kalau primer itu adalah yang boleh dikatakan yang pertama, maka dilapis subsidiar itu di bawahnya. Misal pasalnya 338. Setelah 338 maka di subsidiar pasal 353 ayat 3. Ya. Jadi penganiayaan dengan pemberatan yang berakibat mati orang. Misalnya. Itu subsidiarnya seperti itu. Nah, tentang keterangan para saksi. Nah, nanti pada awal diambil keterangan saksi, jaksa sudah menganalisa, sudah menulis saksi A, B, C, D, dan lain-lain tentang keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa sendiri di dalam bab 184 ayat 1 berada di bawah sendiri, loh. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka keterangan terdakwa itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan yang akan dilakukan hakim secara musyawarah. Nah, yang terakhir tentang barang bukti yang diajukan oleh juri. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengajukan pledoi, ketika kita mengajukan membuat duplik, yakinkan bahwa apa yang diajukan jaksa dalam barang bukti tidak benar atau tidak sesuai. Habis. Oh ya. Tentang fakta hukum dalam perkaranya, tentang pertimbangan hakim atas dakwaan dengan subsidiar, tentang pertimbangan hakim terkait fakta hukum, keterangan saksi, unsur akibat atas diri saksi korban apakah terdapat proses sesuai dengan pasal yang didakwakan. Yaitu yang bagian yang tak terpisahkan dari putusan seorang hakim atau majelis dalam proses tindak pidana. Nah, tadi sudah jelas tentang pendapat majelis. Nah, pertimbangan majelis pada unsur yang meringankan dan memberatkan. Nah, tentunya kalau memberatkan itu terhadap diri terdakwa. Terdakwa di dalam yang berikan barangkali tidak pernah berbelit-belit. Yang kedua pernah menjadi duta besar atau menjadi duta negara Indonesia, pernah mengharumkan nama bangsa, pernah ini dan lain-lain. Belum pernah dihukum berkelakuan baik. Nah, dia melakukan tindak pidana ini dalam membela orang lain dan lain-lain. Itulah pertimbangan majelis di dalam membuat putusan, baik yang meringankan sekaligus yang memberatkan. Majelis yang memberatkan biasanya ketika diperiksa dia berbelit-belit seperti Sambo itu walaupun jenderal berbelit-belit kayak belum, makanya juga mudah memberatkan. Ada unsurnya di situ. Walaupun dia sebetulnya kasus Sarinah itu dia pernah berjasa pada negara untuk ngangkat teroris ya, yang kasus Sarinah itu kelihatan. Tapi semuanya menjadi pertimbangan hakim ketika disandingkan seperti apa. Nah, itulah salah satu spesialisasi yang dimiliki seorang hakim, bisa membandingkan antara berat dan ringannya sehingga kondisinya akan adil. Nah, pengambilan putusan, jadi apabila sudah diputus oleh hakim, selain putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirim kepada pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan. Jadi kita akan menerima, jadi tidak perlu mencari-cari, nanti akan diberikan otomatis. Karena apa? Kalau kita mencari-cari ke pengadilan, mohon maaf, nanti malah mencari-cari dengan malah sing di bensine, sing di sarapane, di sing gitu. Karena berdoa di mana-mana. Saya ketika saya 5 tahun lebih di pengadilan itu betul ini. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah acara di sana. Daftar pra peradilan itu
nggak ada kwitansinya tapi bayarnya tetap aja seperti itu. Apa itu muatannya kalau seperti itu? Jadi kan sarjana hukum enggak. Ya. Di institusi pengadilan juga seperti itu, apalagi yang lain. Jadi tidak ada kwitansi, kwitansi kan bukti, nggak ada. Bayar, oh ya terima, selesai. Tapi stempel ini, nah kayak ini gambarnya ini. Ini dulu satu lembar itu selalu ya. Kalau 10 lembar ya rong atau sekitar itu tidak ada kwitansinya. Nah, ini mohon maaf, saya menyampaikan ini karena pengalaman penjenengan semuanya. Tapi sekarang barangkali sudah berubah. Ini baru barangkali cara berpikirnya ada baru. Nah, dulu belum ada. Jadi kalau saya membuat ada saya daftar barang bukti saya ke bidi ya. Karena itu mendengar saya ke bidi pun selalu zaman dulu, zaman saya lihat. Nah, seperti itu. Tapi sekarang apa sudah ada atau belum? Tidak. Tapi mungkin sudah ya. Soal itu belum. Tata cara mengajukan banding. Syarat-syaratnya. Surat kuasa apabila menggunakan penasihat hukum. Formulir data dari pihak pemohon nanti ngambilnya di pengadilan. Permohonan banding dalam tengah waktu 7 hari setelah putusan. Jadi ketika putusan, jangan harus menyampaikan pikir-pikir dulu. Nah, pikir-pikir dulu itu mengandung nilai pertimbangan. Nah, setelah 7 hari harus ada kepastian. Kalau tidak sangat dianggap langsung menerima. Nah, memori banding beserta soft copy-nya. Jadi memang yang penginapnya yang PT rasa ngetik kayak soft copy paste kan gitu. Jadi tidak perlu pakai fotokopi, langsung memori banding pengajuan kita soft copy-nya dari putusan itu, termasuk soft copy memori kita. Nah, selama perkara belum diputus, pemohon banding dapat mencabut. Jadi silakan kalau misal mau mencabut karena tidak sesuai atau tidak prinsipal tidak mau, terima saja. Kalau sudah berarti bisa dicabut. Wewenang menentukan penanganan atas terdakwa beralih ke pengadilan tinggi. Jadi setelah kita mengatakan saya banding, otomatis pada saat itu ya hari itu jam itu maka secara otomatis jam sekian ini dicatat oleh panitera pengganti pada saat itu. Maka otomatis termasuk kalau terdakwa itu ditahan, maka penahanan beralih dari pengadilan negeri kewenangan KPM menjadi kewenangan KPT, Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, salinan putusan pengadilan tinggi yang telah diterima oleh pengadilan negeri bahkan sedang membuat akta pemberitahuan putusan disampaikan kepada terdakwa. Apabila setelah pengajuan banding itu terbit putusan, maka pengadilan negeri yang akan membuatkan menyampaikan kepada terdakwa atau JPU. Lanjut. Memori banding. Memori banding ini kita diatur di dalam undang-undang sejauh masih belum ada putusan banding oleh pengadilan tinggi, maka memori banding dapat diajukan. Intinya ya kalau yang mengajukan memori kita ya tentunya kapanpun boleh. Ya sama dengan PK itu. Berdasari putusan MA nomor 39 tahun 72 tentang hal-hal baru yang memberikan baru fakta baru diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Itu nanti pengajuannya pemeriksaannya juga dilakukan di pengadilan negeri. Akan ditunjuk majelis yang bukan yang memeriksa pada saat sidang ke putusan pertama. Nah, klemensi jelas adalah keterangan terdakwa yang objektif, yang jujur, dan bahkan yang tadi tidak berbelit-belit itu menjadi pertimbangan hakim, baik di hakim pertama, pusat maupun hakim banding. Ya, bahkan bisa juga menjadi justice kolaborator. Ada kemungkinan bisa seperti itu. Ya, lanjut. Perkara pidana dengan acara cepat.
Ini acara bukan yang biasa, tapi kalau nanti ada menangani sidang-sidang yang beracara cepat seperti ini. Jadi tindak pidana jenisnya ringan. Jadi pencurian ringan, penganiayaan ringan, sifatnya adalah ringan. Pasalnya pasal monggo ada dengan KUHP ada yang bersifat ringan. Nah, penyidik mengambil alih peran JPU. Nah, ini biasanya kalau di polisi yang melaksanakan bukan selain polsek ya. Kalau Polres Tabes itu yang mengambil alih biasanya Sabara atau Samapta. Biasanya kalau penanganan terhadap kasus-kasus misal cepean, terus apa ini jadi gelandangan, terus itu lubang berjalan, itu tahu lubang berjalan, BTS jalan itu di Ponorogo dulu ini kan gitu, banyak sekarang udah nggak ada harmonisasi gitu. Ya, lubang berjalan itu sama dengan Dollywood dulu yang sudah ditutup ya. Ya toh, Dollywood yang sudah ditutup sama Bu Ismail. Iya, makanya kan kalau jalan yang berlubang makanya lubangnya yang ditutup, tapi kalau lubang berjalan nggak ada ditutup. Ya, lanjut adalah tindak pidana ringan. 3 hari sebelum sidang berkas dikirim. Hakim diperintahkan panitera mencatat, ya, hakim memerintahkan panitera. Biasanya tunggal. Ya, ini hakimnya hakim tunggal, perkara bukan BAP, tapi dalam lembaran. BAP-nya PN itu dibuat jika tidak sesuai dengan penyidik. Jadi kalau tidak sesuai, baru justru sebaiknya PN yang akan membuat BAP. Lanjut. Nah, ini perkara singkat. Jadi perkara cepat dengan singkat itu tidak sama, Bapak Ibu sekalian ya. KPN koordinasi dengan Kejari. Berkas perkara diajukan 3 hari sebelum sidang. Penunjukan majelis oleh KPN. Nah, ini BAP-nya BAP biasa, tapi perkaranya yang sifatnya singkat. Jadi tidak ada yang namanya replik duplik, nggak ada. Nah, itu juga BAP-nya langsung disidang karena alasannya alasan tidak formal dan lain-lain. Jadi pengembalian BAP kalau alasan-alasan seperti itu. Nah, sidangnya juga seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada sidang seperti itu koordinasi dengan majelis dengan panitera ya. Aku kalau ada sidang-sidang singkat tolong Pak, saya dikasih tahu, biar tahu bedanya sidang singkat sama sidang cepat itu seperti apa. Jika sidang singkat itu seperti itu. Sama itu ada majelisnya, tapi semuanya itu di bawah. Sidang dibuka oleh ketua majelis yang diperintahkan JPU untuk menaikkan tindak pidana secara lisan dan dicatat. Jadi secara lisan, jadi tidak dibacakan. Banyak biasanya cuma 2 lembar, 3 lembar. Jadi disampaikan, dipahami dulu ya oleh JPU, habis itu disampaikan bahwa ini selesai. Karena sifatnya juga putusannya ringan. Apabila terdapat kekurangan, majelis akan melakukan dengan penetapan perbaikan paling lama pada kembalikan. Majelis akan memberikan melalui sidang biasa atau cepat. Yaitu kalau misalnya terjadi pengembalian, ada yang saya sampaikan tadi. Terus masukkan sidang cepat saja. Ini supir nyapong PS balonnya juga sidang singkat, sidang cepat saja. Nah, atau yang lain. Amar putusan melalui surat, jadi amar putusannya tidak dibacakan seperti sidang biasa tidak, tapi akan disampaikan melalui surat. Silakan. Yang saya sampaikan di dalam materi melalui bantuan Asrot seperti itu, saya akan sampaikan di sini. Waktu saya masih berapa menit? Ya. Masih ya. Nanti saya masih punya waktu untuk tanya jawab. Ini saya akan jelaskan. Maaf ini Bapak Ibu dan rekan sekalian, akan saya di sini tidak jelas, tapi nanti ini sebagai bukti bisa kalau memang
memerlukan difotokopi, monggo nanti koordinasi dengan panitia. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini yang saya sampaikan adalah bentuk laporan polisi model B. Kalau model B itu yang dilaporkan oleh orang per orang. Tapi kalau laporan polisi model A itu yang ditemukan oleh polisi. Jadi kalau polisi menemukan, maka laporan polisi modelnya A. Jadi tulisannya B. Jadi kalau B itu ya misal ada pelapor menyampaikan kepada polisi itu laporan, Pak, di situ ada pemukulan pertama anak sekolah, maka dia lapor model B. Tapi kalau anak kelek, polisi tahu di situ membuat laporan, maka modelnya A. Yang kedua, ini surat tanda laporan penerimaan. Jadi ini penerimaan bukan SKP laporan polisi ya. Ya, laporan polisi itu kalau laporan polisi yang SKP-nya hanya di monggo Pak, silakan. Monggo, lanjut. Jadi kalau laporan polisi tanda terimanya disampaikan kalau Anda sudah melapor ini terima. Nanti akan ada pemberitahuan terhadap yang dilaporkan dalam bentuk SP2AP. Tadi gitu. Nah ini tanda terima, jadi kalau kita menyerahkan barang-barang bukti, ya, lawyer menyerahkan barang bukti, penyidik mohon minta tanda terima. Nah ini SP2HP. Jadi ini surat logika, rasional, ya, dan aturan hukumnya. Jadi sudah saya sampaikan pikiran kaitannya dengan hati dan hukum. Jadi perkembangan ini setidaknya selama 2 minggu sekali ada kewajiban penyidik untuk menyampaikan kepada pelapor. Ya, jadi sampaikan tadi logikanya juga seperti itu, laras legis ada, aturannya juga ada. Ini kalau di dalam aturan ada Perkap 14 tahun 2012, dulu 2009, 2012 itu ada. Perkap itu peraturan Kapolri secara internal. Jadi penyidik diatur, kalau penyidik melakukan tindakan pelanggaran itu maka penyidik bisa dipropamkan. Polisi yaitu propam. Nah, ini adalah fotokopi laporan polisi. Memuat, ya, melaporkan tentang apa, peristiwanya apa, dan di sini apa yang terjadi, waktu kapan, tempat kejadian, siapa terlapornya, siapa korbannya. Nah ini dalam laporan polisi. Dan ini tidak bisa dicabut ya, Bapak Ibu sekalian. Laporan polisi beda dengan pengaduan. Yang berikut adalah tanda, nah ini tanda terimanya kegiatan apa kita lapor seperti ini tadi yang saya sampaikan SDPL. Nah, di dalam penyidikan, tadi saya sampaikan di depan, penyelidikan itu ada 2. Penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan, maka ada penyelidikan. Setelah penyidikan, gelar perkara dinyatakan bahwa ini memang ada unsur pidananya, berarti ada tindak pidana. Dilakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan itu ada 2. Katakan di sebelah sini penyelidikan, sebelum ada dilakukan penyidikan, maka di sini setelah penyidikan juga ada penyelidikan. Jadi penyelidikan itu dilakukan penyidik selama 2 kali, 2 fase. Nah, laporan juga begitu. Kalau dilakukan penyelidikan maka ada SP2AP tentang hasil lidik. Hasil lidik itu hasil penyelidikan. Terus ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik tentang perkara pidana. Yang saya ambil ini adalah perkara pidana narkoba. Jadi ini berisi tentang seperti apa sih sebetulnya polisi kalau membuat
karya ilmiah polisi itu apa ya? Di sini ada sampul berkas perkara. Di sini ada daftar berkas perkara. Ada foto tersangka. Ada foto barang bukti. Nah, ini adalah pemeriksaan. Saya jadikan satu, nanti kalau mau dibuka. Ini pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Memuat sianida babi. Banyak di sini unsurnya terpenuhnya penyidikan atau pra penuntutan jaksa itu memuat apa tidak ada di sini. Ya, rohnya dari pemeriksaan penyidik ini. Mengandung 7K yang saya sebut tadi. Kalau bahasa kami dulu sianida babi. Nah, ini ada surat perintah penangkapan. Ada berita acara penangkapan. Setelah nangkap membuat berita acara. Terus surat perintah penahanan. Setelah membuat surat perintah, maka setelah ditahan membuat berita acara penahanan. Terus ini membuat surat kepada kejaksaan untuk perpanjangan penahanan. Karena kewenangan polisi itu atau penyidik itu hanya 20 hari. Nah, kalau kurang maka kita perpanjangan kepada jaksa. Kalau kurang lagi tidak kepada hakim. Nah, ini surat perintah penyitaan barang bukti. Berita acara penyitaan. Ini karena narkoba maka berita acara penimbangan barang bukti. Timbang. Beratnya berapa gram? Karena kalau menurut Undang-Undang 35 itu seharusnya kalau 2 gram lebih itu sudah dianalogikan sebagai pengedar. Maka ancaman hukumnya lebih berat ketimbang pemakai. Nah, pemakai itu sebenarnya kalau di dalam alih-alih narkoba itu sebenarnya adalah korban. Ya, maka di situ ada yang namanya pemeriksaan tambahan oleh Bapas dan lain-lain itu sehingga dia dijadikan sebagai korban dan tidak dihukum atau tidak dipenjarakan, tapi dia direhab saja. Ini berita pembungkusan barang bukti. Nah, persetujuan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan penyidik itu kalau ya, penyita barang bukti yang bergerak, maka tidak perlu menggunakan pengajuan pengajuan penyitaan pada pengadilan tinggi, pada KPN. Tapi kalau yang tidak bergerak, yang disita tanah, yang disita rumah, maka wajib mengajukan dulu. Tapi kalau narkoba, sepeda motor, maka disita dulu baru diajukan. Pertimbangannya karena ya itu tadi, kalau diajukan hilang, bukan. Maka disita dulu baru diajukan. Penetapan barang bukti, ini kalau masuk ke rumah, sprint geledah. Ya, kalau tersangka pemilik rumah membolehkan, maka hanya dengan 2 orang saksi. Tapi kalau terdakwa tersangka termasuk pemilik rumah tidak mengizinkan, maka menggunakan pejabat setempat, baik lurah, kami tua, ketua RT, RW dan lain-lain. Ini berita acara penggeledahan. Ini persetujuan penggeledahan dari ketua pengadilan. Nah, ini karena barang buktinya narkoba, maka pemeriksaan laboratorium forensik. Ini untuk berkas yang pertama. Ini sudah semua DH3, SP3. Nah, kalau perkaranya tidak memenuhi, maka menggunakan dasar pasal 109(2). Pertama, karena bukan tindak pidana, tidak memenuhi tidak cukup bukti atau demi hukum, maka perkara dihentikan. Nah, di sini alasannya apa? Terserah penyidik. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu di dalam laporan itu ternyata lama, SP2AP sudah ini, tapi kok belum penetapan terhadap status terlapor menjadi atau saksi pelapor menjadi saksi terlapor menjadi tersangka, maka bisa mengajukan untuk dilakukan gelar perkara. Karena
penetapan saksi terlapor menjadi tersangka itu melalui gelar perkara. Maka di statusnya akan dipanggil seperti itu. Nah, ini contoh untuk mengajukan gelar perkara. Ini permintaan perpanjangan tahanan kepada kejaksaan oleh polisi sama. Nah, ini kalau berkas lengkap diajukan. Jadi setelah berkas dinyatakan sempurna, maka jaksa akan menerbitkan P21, istilahnya di dalam kejaksaan seperti itu. P21. Kalau P21 ada kewajiban penyidik untuk menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, panggilan dari pengadilan, relas panggilan seperti ini di pengadilan. Kalau kalau terdakwa atau tersangka nanti minta perlindungan hukum, maka contoh untuk melakukan perlindungan hukum ada di sini. Boleh dengan kreasi masing-masing, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini surat kuasa. Kalau kita mendapatkan kuasa dari klien, dari prinsipal, maka kita membuat kuasa seperti ini. Contohnya, tapi itu juga boleh dengan masing-masing, karena banyak yang penting memenuhi unsur-unsur tentang kekhususan. Nah, ini materi kalau mengajukan pra peradilan, ini materinya juga ada. Kalau membuat jawaban pra peradilan, saya masukkan. Nah, kalau ini dari polisi, ini dari masyarakat, replik juga ada, replik pra peradilan. Nah, kalau membuat daftar barang bukti, maka modelnya seperti di matrik ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini jadi kalau mengajukan mesti harus diminta barang bukti, maka harus disusun sedemikian rupa. Jadi kalau kita termohon ya T1, kalau pemohon ya P1 sampai P berapa. Nah, ini putusan pra peradilan. Putusannya seperti ini. Ada di sini. Ini putusan banding. Ini putusan banding. Nah, ini adalah contoh putusan kasasi. Nah, ini kalau kita sebelum membuat PK, maka kita membuat legal opinion. Nah, ini kebetulan yang ada adalah pendapat hukumnya Prof. Basuki. Ini kalau mau membuat memori PK, maka ini contohnya. Ya. Nah, kalau ini secara internal, kami dulu ketika jadi kelompok advokat harus membuat setelah pra peradilan selesai, mau kalah mau menang, ada kewajiban bagi kita untuk membuat laporan. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian, untuk tertibnya suatu perkara, dengan nanti juga setiap ketika menjabat sebagai lawyer dimanapun, supaya ada dokumentasi setiap perkara yang sudah rekan-rekan laksanakan, buat laporan setidaknya untuk diri sendiri. Ya, jadi ini bisa untuk pelajaran, nanti kalau kurang ditambahi dan lain-lain seperti ini. Ini setidaknya sebagai referensi kita. Makanya saya sertakan di sini, siapa tahu ini ada manfaatnya. Masih ada berapa? Ya, 35 menit bisa untuk tanya jawab. Monggo silakan. Saya buka tanya jawab. Baik, ini ada yang bertanya tapi di Zoom, Bapak. Saya bacakan ya. Pertanyaannya, ketika ada seseorang Polri melakukan penggeledahan rumah, tetapi di dalam surat perintah tidak ada nama identitas yang diselidiki. Itu bagaimana, Bapak? Itu bagian yang tak terpisahkan dari baca materi pra peradilan. Jadi kelemahan lawan, kelemahan polisi itu dicatat.
Nah, makanya nanti disampaikan di dalam materi tentang penggeledahan. Jadi sah tidak sahnya penangkapan, penggeledahan, penyidikan dan lain-lain. Itu penggeledahan ya, Pak ya. Ya, maka itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kalau Anda ada seperti ini tidak sah, kuatkan di situ narasinya termasuk pasal-pasal rasio legisnya, maka yakin pra peradilan Anda akan menang. Kalau nanti disampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang ada di ruangan yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilakan. Monggo silakan terbuka saja. Ya, Bahasa kasarnya nyuwun sewu, belak-belakan. Mau ngilang-ngilangin polisi ya sak karepmu, mau ngilang-ngilangin jaksa ya boleh. Ya, kita fakta saja. Karena di saat ruangan ini dari kita untuk kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Supaya kita paham. Ya, bahkan pengacara yang baru bisu-bisu rapopo ini gitu. Jadi sebagai agar kita menjadi cerdas. Silakan. Ada yang bertanya? Ada lalu ya. Langsung saja Bapak, langsung. Bisa dengar ya? Bisa. Oh ya, sebelum terbantu nanti makanya saya terkait dasar pledoi dan atau publik itu salah satunya kan penerapan pasal. Nah, apakah bisa jadi dikenakan pasal pencurian, sebenarnya perampokan? Apakah itu bisa dijadikan dalam kita melakukan dalam pledoi pertama? Yang kedua, sesuai pasal 2632 bahwa yang berhak adalah mengajukan PK itu adalah ahli waris. Nah, ahli waris itu PK atau pledoi? kan pertanyaan kedua. Oh, kedua. Pertanyaan kedua. Si. Saya Boleh saja ya. Oh ya wes, terima kasih. Pertanyaan kedua, dasar untuk melakukan PK yang bisa menentukan adalah ahli waris. Nah, umpama ahli waris itu lebih dari satu. Nah, itu apakah harus semua atau cukup salah satu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertama tentang pledoi ya. Jadi pledoi di dalam KUHP kita 569 pasal kita adalah pasal perampokan. Ada nggak? Masalah pencurian, betul ya? Nah, perampokan berarti pencurian rame-rame bersama-sama. Di situ artinya olah pikir kita di dalam membahas seperti itu, koknya tetap pencurian, Pak. Ya, pencurian yang dilakukan. Nah, kata-kata itu nanti dengan pemberatan. Syarat-syarat pemberatan kan banyak ya, Pak ya. Hewan lebih dari 2 orang, terus majak, terus malam hari. Nah, di situ nanti diterterakan di dalam pledoi itu kalau jaksa tidak menerterakan itu, tidak masukkan itu, maka alhamdulillah kalau perampokan dilakukan itu ternyata jaksa tidak gitu. Nah, kalau misal malingnya maling titik terjadi perampokan orang siji, ya sama membuat pledoi, Pak. Pledoinya ya anggap aja perampokan itu dilakukan sama dengan saksi mahkota ya, Pak ya. Di dalam kuhap tidak ada. Pencurian itu pencurian, tapi di dalam perampokan bahasa masyarakat tahu namanya. Kalau mau merampok itu di orang rame-rame kan gitu, Pak. Nah, di situ disampaikan. Jadi artinya hakim akan memahami bahasa masyarakat. Jadi ketika pencurian biasa itu dikatakan sama JPU perampokan, itu materi pledoi yang harus kita beber. Di situ bahwa itu adalah tidak benar. Jelas ya, Pak ya? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua itu kurang lebih dasar untuk melakukan PK ahli waris. Umpama ahli warisnya itu lebih dari satu, bagaimana? Gitu, Ya. Pak? Seperti itu ya? Ya. Boleh. Sama dengan sertifikat. Sertifikat itu satu objek rumah. Boleh. Wong 5, wong 6 juga diterterakan itu boleh. Sama dengan PK itu, nanti juga itu. Yang mengajukan PK adalah 1, saya, Edi, 2, Agus, 3, boleh, tidak apa-apa. Disebut sebagai ahli waris. Maksud saya
bukan 5, A sampai E katakan. Ya, Yang mengajukan cuma si A aja boleh atau enggak? boleh. Namanya ahli waris. Jadi ahli waris itu tidak semuanya. Salah satu ahli waris boleh. Banyak juga boleh. Jadi ahli warisnya 5. Yang mengajukan 1 boleh. Saya salah satu dari ahli waris. Namanya tetap ahli waris, Pak. Orang kalau saya mewakili ahli waris tidak. Tapi menggunakan itu juga tidak salah. Ini karena perbuatan adalah masalah pidana. Tapi kalau perdata, tidak harus melaporkan semua. Saya coba ya. Jadi kalau pidana mewakili boleh, sendiri boleh, prinsipal juga boleh, melalui penasihat hukum juga tidak dilarang. Jelas ya Pak ya? Yang lain yang di Pak siapa namanya? Pak Junaidi, yang disampaikan Pak Junaidi, mohon yang tidak bertanya juga memahami ya Pak ya. Jadi ini sebagai katakan buka buku semua itu. Monggo yang lain silakan bertanya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum acaranya berakhir. Mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo. Iya. Di proses penyidikan Pak, untuk perkara yang untuk eksus sama ekspor banyak kan dari saksi korban atau terlapor itu biasanya kan minta satu penyidik untuk segera menahan. Biasanya kan tekanan-tekanan dari masyarakat kan lebih besar daripada unsur pidananya. Jadi yang penting tahan dulu, masalah nanti pidananya nanti belakangan. Itu yang sering terjadi sama di wilayah itu. Kita saya sebagai lawyernya yang terlapor, nah itu gimana Pak? Terima kasih. Penahanan sudah saya sampaikan, seseorang menahan itu alasan penyidik ya. Seorang ditahan itu alasan penyidik karena melarikan diri. Kedua mengulangi ketika merusak barang bukti. Kalau ya kan, pasalnya ancamannya memang 5 tahun ke atas. Tapi yang bersangkutan tokoh masyarakat, tapi baik, orangnya aneh, dia juga bagian orang yang boleh dikatakan melakukan tindak pidana itu karena terpaksa. Tidak ada alasan bagi penyidik untuk menahan. Maka penyidikan itu, penahanan itu subjektivitas penyidik, penuntut maupun pemeriksa. Walaupun desakan dari setan belang seperti itu, kalau penyidik itu mengatakan saya percaya dia akan tidak akan melarikan diri, tidak ada yang menyalahkan. Masyarakat menyalahkan polisi boleh-boleh saja menyalahkan penyidik. Sama seperti kemarin itu, PC tidak ditahan, toh alasannya ini dan itu. Ya, tapi karena polisi gerak gatel telinganya akhirnya ditahan juga. Tapi sebetulnya kalau tidak ditahan juga nggak apa-apa. Ya, itu makanya subjektivitas petugas yang pada saat itu menangani, baik penyidik, baik JPU maupun hakim. Itu ya Pak ya. Jadi bukan karena tekanan. Kalau tekanan politik, tekanan inilah. Makanya saya katakan seperti itulah yang tidak, saya katakan tidak equality before law pasal 27 Undang-Undang Dasar itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Makanya seorang penyidik itu adalah seorang yang berada di tengah-tengah. Dan takut ini loh, sebenarnya jadi penyidik, berarti tukang bicara ya. Gitu ya Pak ya? Terima kasih. Yang lain, monggo. Baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Mau tanya barang ini snacknya kurang banyak atau gimana? Boleh, mumpung ketemu saya. Saya sangat senang. Monggo, Pak. Misal dalam suatu kasus adanya pengembangan oleh pihak polisi sehingga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka, calon tersangka misalnya, sehingga kemudian dilakukan penangkapan. Apakah pada saat pengembangan tersebut belum adanya surat geledah seperti yang dengan sampaikan tadi itu, apakah kita sebagai penasihat hukum dapat melakukan tindakan agar klien kita tersebut tidak ditahan, Pak? Nah, ini penangkapan dengan penahanan itu beda, ya. Jadi kalau ada pengembangan, dasarnya pengembangan apa? Apa gelar perkara atau laporan dari seseorang. Nah, kalau hasil gelar perkara
berarti secara yuridis formal ada bukti. Tapi kalau dari bisikan orang, maka itu bagian dari materi pra-peradilan. Tindakan yang dilakukan polisi itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau pengembangan itu mendasari itu dan memang calon tersangka atau yang bersangkutan itu padanya terdapat barang bukti yang kemudian misal pada pandu ya penadaan. Nah, sepeda motornya dari situ, ya. Maka tak terbacakan bahwa yang bersangkutan patut untuk dilakukan penangkapan. Setelah penangkapan harus ditahan, belum tentu. Maka saya sampaikan tadi beliaunya tadi Pak siapa? Pak Supri. Karena Pak Supri. Kalau yang ternyata si penadahnya itu adalah seorang tokoh agama katakan, kiai, mungkin pastor, mungkin pendeta dan lain-lain, dan dia mempunyai perilaku yang baik, tidak tapi ditangkap tetap. Ya, jadi penahanan itu saya sampaikan bersifat subjektif, Pak ya. Jadi tidak harus ditahan. Tapi ketika ditangkap memang harus ada penangkapan. Tapi biasanya kalau penangkapan itu diakhiri dengan penahanan, tapi tidak semua, ya, tidak semua karena tidak ada keharusan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, penahanan itu bersifat subjektif karena penahanan itu nanti akan berakibat atau pengurangan terhadap putusan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Dan kadang-kadang penahanan itu juga mengandung nilai politis. Ya, penahanan itu mengandung nilai politis. Nah, ini nanti menjelang tahun politik nanti 2024 nanti banyak hal-hal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat menggunakan tangan polisi. Nah, polisi nanti kalau polisi yang tidak cerdas akan melakukan seperti itu. Nah, kalau seperti ide-ide seperti itu nanti akan menjadi permasalahan yang akan mengubah. Makanya semakin ke sini, semakin banyak orang pintar, maka semakin banyak masalah-masalah yang begitu. Jelas ya, Mbak ya? Gitu. Saya mohon kalau memang kurang jelas bisa menanyakan saya kurang jelas, nggak apa-apa. Hubung ketemu saya. Mohon. Tapi adanya kemudian pada saat penangkapan itu oleh anggota polisi dilakukan kekerasan atau main fisik. Itu apakah dapat dijadikan keringanan atau salah satu hal yang meringankan misalkan dilakukan oleh penasihat hukum? Nah, penangkapan itu mengandung unsur kepatutan. Kata-kata kepatutan dalam teori hukum, kalau lawan menggunakan veto, maka kita juga menggunakan veto. Tapi kalau lawan terus calon tersangka itu jenenge tangan kosong terus polisi ini bawa senjata striker kayak gitu, namanya itu tidak imbang. Itu bagian tak terpisahkan dalam perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, jadi kalau yang bersangkutan calon tersangka itu nanti melawan, polisi melakukan upaya kekerasan, itu impas. Tapi calon tersangka menengah terus polisi memendam itu bagian dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh polisi, paham ya? Jadi polisi juga melakukan tindak pidana bisa, Pak Sambo itu. Berarti itu dua kasus yang berbeda atau nanti satu kasus itu berbeda. Yang satu penangkapan betul benar, tapi yang satu melakukan penganiayaan juga benar. Yang lapor dengan lapornya kepada propam. Setelah propam nanti direkomendasi langsung ke SPKT. Dan polisi itu bisa mendapatkan putusan dari pengadilan negeri karena polisi itu tunduk pada hukum umum, beda dengan tentara. Kalau tentara nanti kaitnya dengan koneksitas. Jelas ya, Pak? Monggo. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Amrat ya. Tolong supaya kenal satu ruangan ini ya. Mbak siapa namanya? Beredia. Oke, monggo. Apa, Mbak? Jadi Pak, setelah di tahun kemarin itu kan saya sempat terdapat kasus penipuan ya Pak. Jadi saya ditipu terkait investasi bukan Pak. Investor dong. Ya, senilai 144 juta. Itu kan saya melaporkan ke Polres Surabaya kan Pak. Nah,
itu kabur Pak. Jadi kita kan melapor tapi tersangkanya nggak ada dulu Pak. Akhirnya proses itu cuma sampai saya kasih keterangan yang jadi di Polres itu. Terus kan tersangka tadi dijadikan DPO Pak. Sampai sekarang sampai setahun itu kasus itu tuh menurut saya nggak jalan. Apakah itu dari Polresnya sendiri bisa juga akan ada potensi diberikan atau memang itu karena tersangka tadi masih belum ketemu? Makanya gini, kalau itu namanya sudah masuk di laporan polisi, tangan polisi, maka tanyakan ke sana sudah diserahkan ke penyidik belum berkas laporan polisi. Kalau polisi akan minta SP2HP, ya, surat perbuatan hasil penyidikan, ya, minta ke sana ya Pak ya. Kalau SP2HP yang ternyata tidak jalan, tidak disebutkan alasannya kenapa dan bagaimana, ketika dia kaburnya kemana tidak disebutkan, maka polisinya bisa laporkan kepada propam, profesi dan pengamanan. Jadi penyidik sehingga bisa dalam bentuk propam. Nanti polisi juga begitu, penyidik yang lain-lain nanti akan disidang, dievakuasi dari sidang semula tadi. Dan itu bisa kalau memang terpenuhi penyidik itu bisa berbusel 3 bulan di 1 bulan, enak sebetulnya. Mangan dewi, mangan dino ini sama polisi. Tapi di sel oleh murid. Tapi kira-kira kalau misalnya tersangka itu sampai sekarang itu kan apakah polisi juga bisa dihitung? Gak bisa. Tetap itu menjadi tunggakan kasus. Dan itu nanti kalau ancaman hukumnya berapa maka ada daluarsanya. Tapi harus ada action polisi setidak-tidaknya SP2HP. Kalau polisi bidak saja berarti polisi ini salah. Jelas ya Mbak ya? Oke, masih. Tanyakan ya Mbak ya, jangan diam. Dan polisi juga orang kerja nih. Orang kerja itu nanti malah ya baik nanti kakian orang kerja. Semangat dok. Monggo, yang lain silakan bertanya apa saja. Apa bertanya saya mau kawin 3 gimana Pak? Oh, boleh ya. Aku ngerti ilmu perkawinan dengan tinggal aku. Ayo Pak. Mbak siapa namanya? Ayo Pak. Mbak Ayu namanya. Saya kenal. Apakah perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum itu dapat dipidana seperti kejahatan korporasi? Pejabatnya bukan orang. Alamannya bersubjek hukum bisa, tapi itu arahnya kepada. Kalau kekayaannya maka bisa. PT, RP dan lain-lain maka kekayaan PT itu bisa digarap atau diambil. Tapi tindakan hukum terhadap itu maka mengarah kepada pelaksana yang saat itu bertanggung jawab. Kalau di pemerintah namanya KPA, kuasa pengguna anggaran. Korporasi kalau itu mengarah kepada korupsi bisa. Mandra judicial kemana? Lihat ini kan begitu. Jelas Mbak? Jadi hukuman pidananya itu kalau korporasi beban biaya atau beban Bisa 2. korporasi. Iya, kalau korupsi mengarah kepada bendanya, materialnya, tapi kepada pelaksananya maka adalah badannya. Jelas ya? Jadi korporasi 2, makanya di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 itu 20 tahun 2001 itu disebutkan apa Pak? Silakan jawab. Oh ya, di dalam undang-undang itu disebutkan, ya, disebutkan bahwa barang siapa memperkaya diri sendiri oleh data atau korporasi. Nah, kata-kata korporasi itu seperti itu. Ya, jadi kalau korporasi memperkaya korporasi, tapi tetap pelakunya adalah orang. Jadi mengarah kepada orangnya. Jadi kedua-duanya. Jadi kalau katakan PT-nya atau perusahaan bisa dimiskinkan. Ya, kalau itu kaitannya dengan masalah apa penipuan atau penggelapan, tapi tentang perbuatannya tetap kepada mengarah pelakunya. Saya juga kapan itu dapat penyerahan seorang presiden apa itu? Kepala
Direktur Utama Bank BPR ya menyampaikan kepada saya bahwa yang bersangkutan memiliki BPR terjadi karena memang pada saat itu adalah COVID itu terjadi tunggakan macet. Nah, setelah tunggakan macet dibiarkan, tidak ada upaya apapun, maka yang bersangkutan akhirnya diambil alih oleh kejaksaan langsung kepada saat itu pada hari 2 hari ke saya tidak mau menerima karena statusnya sebagai terdakwa. Yang bersangkutan langsung ditahan. Nah, di situ yang saya sampaikan kaitan dengan korporasi tetap diaudit karena itu adalah uang negara, tapi terhadap pelaku atau pimpinannya tetap dilakukan tindakan yang mengkait dengan pidana. Ya, jelas ya Pak ya. Oke, monggo yang lain. Monggo Mas, masih apa namanya? Bisa berdiri kalau di belakang. Mas Edwin, oke. Efektif mana? Kalau laporan polisi kita akan kepolisian atau memakai Mas? Perkaranya apa? Pencurian. Kebetulan bisa Dimas itu kan pengaduan masyarakat. Ya, boleh-boleh saja. Bisa-bisa saja. Kalau polisi menjamin seperti itu monggo, tapi saya pribadi, mohon maaf ya, kalau saya pribadi lebih baik kita datang langsung ke kantornya aja. Ya, sama-sama perkaranya, tapi saya mohon maaf ini, karena nyuwun sewu ya, saya tidak yakin polisi itu bisa langsung tergerak untuk menangani dengan cepat-cepatan seperti itu. Tapi kalau datang itu, mau datang baiknya sampai sudah ditangani, nah, gitu loh. Apalagi peristiwa Dimas, pengaduan masyarakat. Ya saya bukan saya mengatakan bekas kesatuan itu tidak kapabel, tidak. Tapi fakta kita kan ngomong apa adanya saya ngomong belak-belakan saja. Kalau dari awal kita sampaikan polisi rusak, ya ngomong polisi rusak, pengacara brengsek di brengsek kan saya ngomong apa? Oke, demikian ya Mas ya. Monggo yang lain. Beberapa kasus atau banyak dilakukan kekerasan di dalam sel polisi atau dari upacara. Bukan untuk jadi pidana, itu kalau tidak pidana. Ya, bukan tidak pidana. Biasanya itu dilakukan oleh, mohon maaf, kalau di tahanan, baik itu tahanan polisi maupun tahanan di LP. Di LP itu ngeri, yang saya pahami. Ya, kalau di kantor polisi juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Itu di situ ada tampingnya. Paham ya tamping itu? Tamping itu sepertinya kepala ruangan. Kepala ruangan itu kok malah kayak bos. Jadi kalau mau tidur dia suruh pijeti. Nanti terus setiap minggu supaya store. Iya. Di lapas di sini Medaeng sini itu dimintai 1 bulan 2 juta. Oleh karena itu suruh duduk itu ke WC. Benar ya Pak ya? Iya. Karena apa? Dulu ketika saya di Surabaya Timur, ada anak buah saya itu PNS ditangkap polisi karena judi. Setelah judi akhirnya dipidanakan. Setelah pidana akhirnya dia nasibnya seperti itu. Tapi dilalah punya anak 3. Nah ini saya makanya terus dia tak berdirikan, tak suruh ngomongin ke kantor-kantornya. Jadi anak pertama itu sekarang jadi komandan batalion, terus Akmil jadi komandan batalion, anak kedua jadi dokter, anak ketiga jadi dokter. Jadi anak 3 itu rumahnya di sini, komplek Dollywood itu. Iya, Dollywood. Iya, Dollywood. Betul. Ibunya jadi tukang rias, bapaknya PNS. Tapi saya katakan hebat. Ya, setiap orang punya nasib sendiri-sendiri. Jadi anaknya sekarang jadi komandan batalion sudah tentara, awati letol. Anaknya kedua jadi dokter di Sidoarjo,
Anaknya yang ketiga jadi dokter di Gresik. Lulusan BK sini, anaknya dua dokter lulusan BK sini. Nah itu seperti itu, Pak. Jadi itu pelanggaran hukum, tapi banyak dilakukan seperti itu. Dan memang pengamanan itu yang menimpa karena ininya pengamanan ya. Sebenarnya sudah ada CCTV, tapi kadang-kadang boleh leno nih kan itu ya. Kadang-kadang CCTV kalau nanti mau ngantung itu CCTV bukan sarung bukan itu. Contoh si dulu terus nanti bukan. Nah itu sama seperti itu. Makanya sebenarnya jangan sampai ada keluarga kita yang jadi tahanan. Makanya kenapa kalau tahanan saya tidak di polisi aja Pak, saya kalau DLP itu aturan betul itu. Nah, makanya melakukan kejahatan itu di dunia aja seperti itu, nanti belum di akhirat nanti. Makanya kalau nanti kita jadi pengacara yang baik-baik saja. Oke, yang lain. Baik, yang ingin bertanya lagi, kami persilakan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi, boleh. Mungkin untuk mas-masnya yang ngantuk, tadi dengerinnya sama tidur, mungkin bisa bertanya juga. Ya, masnya yang ketawa mungkin mau bertanya, yang di belakang, mas? Ya, baik. Masnya yang di depan mau bertanya? Oh, cukup baik. Ya, jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta PKPA. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit sebagai bekal dalam nanti masuk selamat datang menjadi seorang advokat. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Wijaya Kusuma yang setelah mengizinkan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu dan rekan sekalian, khususnya adik saya yang tercinta, ini Dokter Besik ini. Jadi kalau dokter itu benar saya, kalau panggil saya Bu, memang ya anak ekor gue. Jadi tapi luar biasa beliau, ya seorang dokter. Sekaligus mudah-mudahan marilah kita berdoa apa yang kita niatkan menjadi catatan amal ibadah kita, khususnya menjelang puasa bagi yang muslim, ya dari sekarang ya mulai ditata agar nanti ketika puasa datang kita sudah bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Saya pribadi kalau di dalam penyampaian yang kurang terkenal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kalau nanti ketemu di jalan, mohon saya disapa ya Bapak Ibu dan sekalian. Saya kita kenal satu persatu. Ya kalau saya nanti dikira itu Surabaya contoh, Surabaya oke terus saya. Ya saya bukan prototip atau model orang yang seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Terima kasih. Mari kita supaya tidak capek atau tidak sedih, kita tepuk tangan bareng-bareng. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi acara pidana pada sore hari ini, Bapak. Dan saya berterima kasih juga kepada para peserta PKPA angkatan 16. Sampai jumpa lagi pada minggu depan. Saya Diana ini sebagai moderator pada sore hari ini, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini yang tadi saya tawarkan, ya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang memang mau memfotokopi silakan daftar kepada panitia ya. Moderator nanti akan kita realisasi. Seperti ini saya biasa. serahkan ke moderator ya. Kita foto dulu ya Bapak. Foto sama peserta. Kalau difoto mau ganti yang dulu. Ya, silakan itu. Moga nggak apa-apa.
Organ itu juga dipersalahkan. Tapi tetap itu juga terkait dengan ya Pak, ya, monggo nanti kalau misal ada seperti di daftar. Ini Oh ya. Ya, terima kasih Bapak. Ayo. Seperti biasa, agak ke depan, yang cowok di belakang, jadi di sini. Satu, dua, tiga. Bebas.